Pemirsa, sebaiknya Anda berhati-hati memilih makanan. Baru-baru ini ditemukan bakteri berbahaya. Temuan bakteri di jamur enoki menggemparkan publik. Ya, jamur tersebut hanya aman dikonsumsi jika diolah dengan tepat. Sejak kemarin masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan mengenai bahaya jamur enoki untuk dikonsumsi. Pasalnya jamur tersebut banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah melakukan uji coba terhadap jamur enoki yang berasal dari perusahaan Korea Selatan. Hasilnya jamur tersebut mengandung bakteri Listeria. Bakteri tersebut merupakan salah satu bakteri yang tersebar luas di lingkungan pertanian. Bahkan karakter bakteri ini tahan dengan suhu dingin. Mengkonsumsi jamur enoki yang mengandung listeria dapat menyebabkan penyakit listeriosis, bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun bereaksi cepat dan meminta pelaku usaha importir untuk menarik dan memusnahkan jamur enoki yang beredar di Indonesia. Pemusnahan jamur tersebut dilakukan pada 22 Mei dan 19 Juni 2020 di Bekasi. Namun saat ini, di Indonesia sendiri, belum ditemukan adanya kasus luar biasa akibat terkontaminasi bakteri dari jamur enoki tersebut. Dan untuk informasi lebih jelasnya, kita sudah tersambung dengan Guru Besar Mikrobiologi Pangan, Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan di Institut Pertanian Bogor, Profesor Ratih Dewanti Haryadi. Selamat sore, Prof. Ratih. Selamat sore. Prof, masyarakat banyak yang kaget, termasuk saya juga, karena ini banyak sekali diolah menjadi berbagai menu makanan. Sebenarnya, seberapa berbahaya ini jamur enoki yang terkontaminasi bakteri Listeria monocytogenes? Oke, jamurnya itu sendiri sebetulnya bisa tidak berbahaya jika tidak tercemar. Dari yang menyebabkan bahaya adalah karena ada pencemaran Listeria monocytogenes ini. Nah, bakteri ini sudah diketahui dapat menyebabkan beberapa penyakit dan tetapi ada sifatnya yang sebetulnya dia mudah dibunuh dengan pemanasan. Sayangnya dia bisa tumbuh pada suhu pendinginan. Jadi di kulkas atau di cold chain dia masih bisa tumbuh. Itu sifatnya yang agak unik. Dampaknya apa, Dok, kalau Prof, kalau misalnya mengonsumsi jamur yang yang terkontaminasi ini? Oke, pada orang dewasa yang sehat, mungkin saja dia hanya mengalami gejala yang disebut sebagai flu-like symptom. Jadi sakit nyeri, otot, sendi, demam, lalu diare dan pusing mungkin terbatas di situ saja. Tetapi pada orang-orang yang imun sistemnya buruk, lansia dan memiliki pre-existing condition, maka mungkin saja dia akan mengalami atau kelanjutannya, yaitu bakterinya masuk ke peredaran darah, bakteremia, lalu menyerang misalnya selaput otak. Oh, Itu satu. bisa sampai menyerang selaput otak ya, Dok? Ya, Betul, Prof, ya? pada kondisi orang-orang tertentu yang memang rentan ya. Ya. Dan satu lagi, pada Silakan. orang hamil itu menjadi bahasan tersendiri karena orang yang hamil dia mungkin hanya menunjukkan gejala flu, tetapi bakterinya bisa menembus ke janin dan menyebabkan keguguran, stillbirth atau lahir mati, atau prematur, atau lahir dengan gangguan pada selaput atau infeksi pada selaput otak bayi. Jadi yang paling dikhawatirkan adalah pada ibu hamil. Sebegitu berdampaknya kalau mengonsumsi jamur yang terinfeksi bakteri ini, berarti sudah tepat menurut Profesor langkah pemerintah untuk menariknya dari peredaran? Saya kira manajemen risiko tersebut baik untuk mencegah penularan lebih lanjut dari Listeria ini sambil mungkin produsennya membersihkan diri. Tetapi kita yang harus ketahui adalah bahwa sebetulnya bakteri ini bisa dibunuh dengan mudah dengan pemanasan. Jadi kalau memang sudah tidak ada cemaran, mestinya produk ini bisa dikonsumsi dengan pemanasan yang baik ya. Mungkin di atas 70 derajat beberapa menit. Kalau misalnya tadi bisa mati dengan pemanasan, bakteri ini harus sampai ditarik dari peredaran, kenapa, Prof? Karena kalau kita tahu kan jamur enoki ini biasanya diolah terlebih dahulu, baik itu direbus ataupun digoreng dengan suhu yang tinggi. Penjelasannya seperti apa, Prof? Mungkin lebih ke permasalahan keseluruhan food chain atau rantainya saya bayangkan ya. Karena rantai distribusinya kan biasanya dingin dan di situ memungkinkan bakteri ini tumbuh. Dan jika dia berada bersama-sama dengan produk pangan lain, maka dia berpotensi menyebabkan kontaminasi silang. Ya. Di negara lain ketika penarikan dilakukan, maka rumah tangga diminta untuk misalnya membersihkan kulkasnya, takutnya kalau pernah disinggahi oleh enoki yang berlisteria ini. Nah, ini Prof yang jadi pikiran saya juga, karena ada kemungkinan kontaminasi silang saat rantai distribusinya berlangsung. Seperti apa ya masyarakat harus mencegahnya? Kalau misalnya tadi selain membersihkan kulkas masing-masing, tapi kan kita tidak tahu pada saat membeli jamur ini sudah terkontaminasi ke bahan makanan lain misalnya. Prof punya saran apa soal ini?
mungkin itu agak sulit ya. Mungkin kita harus memastikan saja nantinya produk-produk ini tidak lagi atau tercemar sehingga tidak menjadi sumber kontaminasi bagi produk lain. Dan membersihkan kulkas, praktek membersihkan kulkas yang rutin akan menjadi baik untuk menghilangkan peluang bakteri yang unik ini tinggal di kulkas kita. Oke. Prof, bakteri ini apa spesifik bisa mengontaminasi jamur enoki saja atau apa bahan pangan sejenis yang juga rentan terinfeksi bakteri Listeria monocytogenes? Oke, karena dia ada di mana-mana, maka dia mungkin saja mencemari berbagai produk pangan. Yang sudah pernah menyebabkan KLB di negara lain, misalnya adalah melon, misalnya, kemudian apel. Beberapa tahun yang lalu kita pernah merecall juga apel. Selain itu sebetulnya tadi agak kurang tepat ketika contohnya adalah makanan kalengan. Makanan kalengan mestinya tidak mengandung bakteri ini. Tetapi makanan olahan yang disimpan di refrigerator, maka dia berpotensi untuk bisa tercemar oleh bakteri ini. Oke. Jadi yang jadi potensi tercemar dengan bakteri ini apa saja biasanya kondisinya, Prof? Apakah tadi dengan suhu yang rendah atau seperti apa? Oke. Bahan segar memang karena mungkin dari ladangnya tercemar bisa, atau mungkin juga bahan yang prolong atau disimpan lama sekali di suhu kulkas, bukan suhu beku ya, tapi suhu kulkas ya. Jadi memang ada pembatasan jangan terlalu lama juga dalam suhu dingin jika dikhawatirkan bakteri ini ada. Pada produk-produk olahan tertentu disyaratkan memang harus tidak boleh ada Listeria monocytogenes dalam produk tersebut. Jadi memang harus negatif semuanya dalam testingnya. Oke. Nah, Prof tadi menyebutkan pernah ada kasus serupa di bahan pangan lainnya, misalnya melon, apel, dan sebagainya. Nah, agar sekarang kan sudah ditarik peredaran jamur enoki, bisa diedarkan lagi ke pasaran dengan dipastikan tidak ada lagi bakteri, biasanya prosesnya seperti apa sih, Prof? Oke, mungkin kan biasanya akan ada, terutama ini produk impor ya, jadi harus ada permintaan kepada produsen untuk memperbaiki atau melakukan tindakan koreksi. Lalu kemudian cara yang termudah ya memang dengan menguji lagi. Jadi kalau diuji ternyata lotnya sudah lebih baik, mestinya bisa diedarkan lagi. Jadi tindakan koreksinya harus betul-betul dipastikan bahwa tidak ada lagi cemaran bakteri ini, begitu ya Prof ya? Betul, jadi tindakan preventif dari produsennya. Terima kasih Profesor Rati Dewanti Haryadi, Guru Besar Mikrobiologi Pangan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan IPB telah bergabung di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang, Saudara, Kementerian Pertanian memerintahkan para importir untuk menarik dan memusnahkan produk jamur enoki asal Korea Selatan. Hasil dari uji laboratorium diketahui jamur enoki ini tercemar bakteri Listeria monocytogenes. Pemusnahan terhadap produk jamur enoki asal Korea Selatan sudah dilakukan pada 22 Mei hingga 19 Juni 2020 lalu. Lebih dari 8.000 kg jamur enoki asal Korea Selatan dimusnahkan di Bekasi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut larangan peredaran jamur enoki sementara berlaku untuk semua importir, tidak hanya yang berasal dari Korea Selatan. Hasil laboratorium melalui Badan Ketahanan, ternyata yang di pasar itu sudah terkontaminasi dengan bakteri. Oleh karena itu tidak ada jalannya, harus kita minta untuk ditarik. Stop impor, Pak? Iya. Terus hasil lab itu yang dari Korea Selatan saja atau dari mana saja, Pak? Ini baru didalami, tapi kan bukan cuma Indonesia yang kena, Australia kena, negara-negara lain kena, ya. Dan ternyata kita di lapangan ya sudah, oleh karena itu segera kita basmi, tapi kan jamur yang seperti itu dimakan oleh orang-orang tertentu. Jamur enoki asal Korea Selatan berbahaya karena berdasarkan hasil uji sampel yang dilakukan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat Kementerian Pertanian pada tanggal 21 April hingga 26 Mei 2020 diketahui jika jamur ini tercemar bakteri Listeria monocytogenes. Pemerintah juga mendapatkan informasi dari International Food Safety Authority Network jika ada kejadian luar biasa akibat mengonsumsi jamur enoki di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Bakteri Listeria monocytogenes berbahaya karena dapat menyebabkan penyakit infeksi listeria. Gejala penyakit ini akan berdampak serius pada ibu hamil, orang berusia di atas 65 tahun, dan orang dengan sistem imun rendah. Orang yang terinfeksi bakteri ini akan mengalami gejala demam, nyeri otot, mual, diare, dan sakit kepala. Bakteri ini biasa ditemukan pada makanan kalengan, makanan laut mentah, makanan yang diawetkan, umbi-umbian, dan jamur. Apakah benar jamur enoki berbahaya untuk dikonsumsi? Kita akan bahas bersama Iwan Saskiawan, peneliti Pusat Penelitian Biologi LIPI. Pak Iwan, selamat malam.
Selamat malam, Mbak. Pak Iwan, ini yang membuat resah adalah jamur enoki Pak belakangan. Karena ini menjadi salah satu bahan masakan yang sering atau cukup sering diolah lah ya untuk kita masyarakat. Dengan adanya informasi ada terkait dengan wabah listeria kemudian dikaitkan dengan kandungan berbahaya di jamur enoki, boleh di-share Pak sebenarnya ini betul ada kandungan berbahayanya kemudian dapat memicu listeria ini seperti apa? Oke, baik Mbak. Sebenarnya enoki atau nama latinnya adalah Flammulina phyllotypes itu hanya salah satu dari berbagai jenis jamur pangan atau edible mushroom yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi enoki ini memang tidak bisa atau belum dibudidayakan di Indonesia. Pemerintah atau masyarakat mengimpor jamur enoki ini dari Korea Selatan. Dan kemarin Badan Ketahanan Pangan sudah melakukan analisis, memang ada kandungan bakteri listeria dari enoki yang diimpor dari Korea itu melebihi batas ambang yang diperbolehkan, Mbak. Akan tetapi harus kita ingat bahwa banyak produk jamur pangan lokal yang diproduksi oleh petani di Indonesia seperti jamur tiram, jamur merang, jamur shiitake itu yang masih bisa dikonsumsi. Jadi memang yang dimusnahkan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementan adalah jamur enoki yang diimpor dari Korea Selatan. Begitu, Mbak. Oke, jadi untuk tingkat aman dikonsumsi saat ini mengingat beberapa negara melaporkan wabah listeria terkait dengan jamur enoki, untuk sementara kita tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi jamur enoki ini ya, berarti Pak Iwan? Gini Mbak, sebenarnya jamur listeria sendiri dari beberapa literatur dan keterangan beberapa ahli sebenarnya dia akan mati ketika dimasak dengan ketika bahan makanan yang terkontaminasi itu dimasak dengan benar. Misalnya sampai 75 derajat suhu 75 derajat Celcius itu bakteri listeria akan mati. Kemungkinan yang terjadi di Amerika, Australia, atau di Kanada kalau saya tidak salah itu ketika enoki digunakan untuk bahan-bahan makanan atau untuk makanan olahan yang sifatnya suhunya tidak mencapai 75 derajat Celcius, misalnya untuk sabu-sabu. Seperti itu, Mbak. Okay. Tapi secara teori listeria ini akan mati pada suhu 75 sampai 80 derajat Celcius. Oh, oke. Jadi dipastikan bakteri ini akan mati di suhu minimal tadi ya 75 derajat Celcius. Oke. Pengolahannya, tips pengolahannya Pak selain tadi harus minimal di 75 derajat Celcius, ada lagi nggak Pak mungkin yang bisa kita dapat? Oke. Dan keunikan dari bakteri listeria ini, dia tahan pada suhu dingin, Pak. Jadi kalau kita menyimpan makanan atau sayuran di kulkas kita terlalu lama, itu juga dia bisa berkembang atau menulari ke bahan makanan yang lain. Jadi syaratnya mungkin jangan menyimpan makanan segar, sayuran, itu terlalu lama di kulkas. Oh, oke. Ini juga berlaku untuk sayuran-sayuran lainnya berarti ya? Iya. Kemudian juga yang kedua, tentunya hindari makanan mentah. Untuk beberapa jenis sayuran, kalau bisa hindari untuk makanan yang bersifat masih mentah atau setengah matang gitu, Mbak. Oke. Pak, soal listeria ini sebenarnya boleh di-sharing juga Pak ke kita karena mungkin masih agak kurang familiar mungkin buat beberapa orang apa itu listeria, bakteri listeria itu seperti apa, bahayanya apa jika tadi mungkin masih mengkonsumsi jamur enoki yang di bawah 75 derajat Celcius pengolahannya. Iya. Listeria memang salah satu jenis bakteri patogen atau menyebabkan penyakit, misalnya seperti gejala-gejala keracunan gitu Mbak, seperti demam, badan panas tinggi, kemudian nyeri otot, kemudian juga diare, mual. Itu memang salah satu jenis bakteri patogen. Kalau kita menghilangkan jenis bakteri patogen tersebut pada makanan, itu sampai nilai 0 di ambang batas itu memang sangat susah, sehingga kita masak, kita panaskan, menurunkan jumlah dari bakteri listeria tadi pada ambang batas yang diperbolehkan. Memang penelitian akhir-akhir ini cukup mengejutkan karena bakteri listeria ini bisa tumbuh pada sayur-sayuran. Padahal biasanya bakteri listeria ini mengkontaminasi pada makanan atau dairy yang berasal dari susu dan olahannya seperti keju, kemudian sosis, dan lain-lain. Memang ini 2-3 tahun terakhir ini ada penelitian di luar negeri menyatakan bahwa listeria ternyata bisa mengkontaminasi beberapa jenis sayuran. Oke, listeria ini berarti tidak hanya berasal dari jamur enoki itu tadi ya Pak ya, Pak Iwan? Iya betul, sayuran lain juga, sayuran daun itu juga ada beberapa yang terkontaminasi listeria, meskipun dalam jumlah tertentu itu tidak patogenitasnya atau daya menyebabkan penyakitnya itu rendah. Gitu Mbak. Oke, Pak Iwan, enoki ini kan olahan makanan atau olahan masakan yang sebenarnya udah lama banget kan, nggak cuma 2-3 tahun ketika sekarang mungkin dari Korea Selatan ini lagi ada masalah gitu. Nah, mungkin apa juga bisa di-sharing ke kita prediksi atau mungkin apa dugaan mengapa kemudian muncul listeria, bakteri listeria ini dari jamur enoki? Karena mungkin sebelum-sebelumnya masih tingkat konsumsinya masih aman-aman aja kan Pak Iwan?
Ya, sebenarnya gini Mbak, enoki saya katakan tadi hanya salah satu jenis jamur pangan yang jumlahnya ada sekitar 20 sampai 23 yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan selama ini aman-aman saja. Kami di Pusat Penelitian Biologi juga membina petani untuk membudidayakan beberapa jenis jamur pangan atau edible mushroom yang aman bagi untuk dikonsumsi. Memang ini agak sedikit nanti coba kita pelajari lagi kenapa hanya yang dari Korea Selatan saja yang terkontaminasi jamur ini, baik di Amerika, di Kanada maupun di Australia. Tapi secara umum adalah jamur pangan yang kita produksi di dalam negeri sampai sekarang belum ada laporan yang terkontaminasi oleh bakteri Listeria ini. Begitu Mbak. Oke, jadi intinya sejauh ini betul ada kandungan berbahaya di dalam enoki, tapi untuk tingkat konsumsi masih bisa dikonsumsi asal dengan catatan tadi ya Pak, dimasak di suhu minimal 75 derajat Celcius karena otomatis jamur bakteri tersebut akan mati ya Pak Iwan ya. Ya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan Saskiawan sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Ya.